Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin, dosen Universitas Muhammadiyah Sinjai, selaku Ketua Tim Peneliti dari Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS di tahun anggaran 2021. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil penelitian dampak MBKN dengan judul Pengaruh Program Kampus Mengajar bagi capaian pembelajaran lulusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini kami di tim peneliti terdiri dari 5 orang. Saya sendiri selaku ketua tim peneliti, anggota kami atas nama M. Erwin Syukri SH MKN, Supratman Tahir SIP MSc, Abdul Wahid Esos MAP, dan Syahril Esos MSc. Nah, sebelum kami menyampaikan hasil penelitian kami, tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terkhusus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, atas kepercayaannya kepada Universitas Muhammadiyah Sinjai di dalam melaksanakan program penelitian kebijakan MBKM tersebut. Ya, baik, dari hasil penelitian kami, di mana salah satu kegiatan program MBKM yang telah diikuti dosen dan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai adalah program kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan atau lebih dikenal pada program kampus mengajar. Nah, kegiatan kampus mengajar ini adalah sebagai uji kompetensi dan keilmuan. Nah, di mana pada program kampus mengajar ini sebenarnya meskipun tidak di ranah yang sesuai dengan disiplin ilmunya atau bahkan mungkin jauh dari capaian pembelajaran yang diinginkan, akan tetapi program kampus mengajar ini tentunya akan memberikan warna baru bagi mahasiswa dan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, dari data yang kami tampilkan pada kesempatan ini adalah di mana daftar peserta yang lolos pada program kampus mengajar di tahun 2021, di batch pertama ada 6 orang mahasiswa yang lulus, di batch kedua ada 8 orang dosen yang lulus, dan pada kesempatan ini juga beberapa dosen dan mahasiswa dalam mengikuti tahap seleksi untuk program kampus mengajar di batch 3, sehingga pada kesempatan ini ada 14 dosen dan mahasiswa yang telah lulus pada program kampus mengajar tersebut. Nah, meskipun apa yang saya sampaikan tadi tidak di ranah sesuai dengan disiplin ilmu, karena program kampus mengajar ini lebih condong kepada bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, sehingga melihat dari data tersebut, nah kenapa kami ingin melakukan penelitian, karena kami ingin mencoba meneliti bagaimana dosen dan mahasiswa di dalam keikutsertaan dalam program tersebut. Apakah program kampus mengajar ini tentunya dapat berpengaruh kepada mahasiswa dan dosen, apakah tentunya bermanfaat kepada mahasiswa dan dosen, dan juga adalah apakah tentunya
berpengaruh terhadap capaian pembelajaran lulusan pada mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebagaimana yang disampaikan tadi adalah program kampus mengajar ini adalah lebih banyak ke kegiatan-kegiatan di dalam hal melakukan asistensi di sekolah-sekolah yang lebih condongnya kepada bagaimana disiplin ilmu pendidikan. Nah, sehingga di dalam program penelitian ini tentunya kami mencoba meramu sebuah masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana program kampus mengajar bagi capaian pembelajaran lulusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Metode pelaksanaan penelitian yang kami gunakan, yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada keseluruhan objek penelitian, baik itu dosen dan mahasiswa. Dan setelah itu adalah data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan analisis statistik. Nah, adapun luaran yang ingin dicapai pada penelitian ini, yang pertama adalah melalui jurnal Al-Kisti pada program studi ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sinjai, terakreditasi Sinta 5 dan insya akan diterbitkan di edisi Desember di 2021. Media online di Suara Jelata, dan alhamdulillah kami sudah merilis hasil penelitian kami di media online tersebut, dan nantinya hasil penelitian kami juga ini nanti akan kami rilis di channel YouTube di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan program kampus mengajar ini terhadap capaian pembelajaran lulusan, dari 14 responden yang telah kami bagikan instrumen atau kuesionernya, dan kami melihat bahwasanya dari hasil penelitian tentang program kampus mengajar ini, sebagian besar responden menjawab bahwasanya program kampus mengajar ini tentunya memberikan manfaat yang baik terhadap mahasiswa dan dosen di dalam mengikuti program tersebut. Nah, ya, salah satu yang pertamanya adalah instrumen yang kami berikan adalah tentang bagaimana kebijakan MBKM yang dipahami oleh mahasiswa dan dosen atau peserta yang mengikuti program tersebut, dan hampir 100% atau sebagian besar mengatakan bahwasanya kebijakan MBKM tentunya sudah mengetahui lebih banyak terkait program tersebut, dokumen kurikulum, panduan prosedur dan operasional dalam mengikuti kebijakan tersebut. Tentunya ya sebagian besar juga mengetahui bahwasanya sudah ada draft yang sudah disampaikan oleh kampus di dalam hal kesiapan menghadapi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan beberapa instrumen juga yang telah kami berikan terkait apakah kegiatan kampus mengajar akan berimplikasi pada masa studi, dan hampir sebagian besar juga mengatakan bahwasanya pengaruh program kampus mengajar ini tentunya tetap dalam artian penyelesaian mahasiswa tetap pada tepat waktu, justru tidak menjadi lambat ketika mengikuti program tersebut. Dan juga manfaat, dan di responden kami juga sebagian besar mengatakan bahwasanya sangat bermanfaat di dalam mengikuti program kampus mengajar. Dan instrumen lain juga terkait persoalan bagaimana kompetensi mahasiswa di dalam mengikuti program tersebut. Nah, kita melihat adalah adanya memberikan kompetensi tambahan di dalam mengikuti atau setelah mengikuti program tersebut, tentunya juga menambahkan tentang bagaimana soft skill mahasiswa, baik itu dalam soft skill berkomunikasi, bekerja sama,
berkepemimpinan, dan tentu juga ketika mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Tentunya ini memberikan warna baru kepada mahasiswa yang dalam hal mengikuti program tersebut. Tentunya kegiatan yang telah diikuti program kampus mengajar ini mampu merubah mampu mendapatkan pengalaman baru atau tambahan keterampilan di dalam hal penyelesaian studi mahasiswa, di dalam hal ketika nantinya juga apakah program kampus mengajar ini nantinya berpengaruh pada saat bekerja dan lulusan. Dan ini juga saya melihat tentunya sangat berpengaruh, sehingga pada kesempatan ini peneliti melihat dari instrumen yang telah diberikan oleh responden. Peneliti mencoba menyimpulkan bahwasanya dari hasil penelitian program kampus mengajar ini bagi capaian pembelajaran lulusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terlihat tadi dari seluruh instrumen yang telah diberikan, responden tentunya memberikan respon yang baik dan menunjukkan adanya rata-rata persentase 100%. Nah, itu artinya bahwa responden paham tentang kebijakan PKN, mereka senang dalam pelaksanaan kegiatan ini karena memberikan manfaat dan tentu saja memberikan capaian pembelajaran lulusan di masa mendatang. Nah, selain itu juga tentunya setelah mengikuti program ini mahasiswa mampu membawa mahasiswa dalam mengenali masalah yang terjadi di lapangan, juga mampu menyelesaikan dengan baik. Nah, sehingga pengaruh program kampus mengajar ini di dalam hal capaian pembelajaran lulusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai sangat berpengaruh, yang tentunya yang berkaitan terhadap soft skill mahasiswa. Bagaimana pengembangan soft skill mahasiswa dalam hal bagaimana tentang berkomunikasi, bekerja sama, dan berkepemimpinan yang baik. Nah, inilah hasil penelitian kami terkait dengan program kampus mengajar bagi capaian pembelajaran. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Teknologi dan Riset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.